baru keluar dari toilet sudah datang lagi penyidiknya. Gus, sekarang Anda saya sidik saya BAP sebagai tersangka. Hari itu juga dari saksi menjadi tersangka, langsung keluar surat penahanan, dan hari itu juga ditahan. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, sahabat-sahabat, jumpa lagi di Rahmat Channel. Nah, kali ini sahabat-sahabat itu masih sekaitan dengan persidangan Sugi Nur dan Bambang Tri. Dalam hal ini pemeriksaan saksi ahli, yaitu ahli pidana. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat itu si Sugi Nur itu berkeluh kesah sama saksi ahli sekaitan dengan proses penyidikan dan proses penahanan serta proses penangkapan Sugi Nur. Nah, tetapi ya lagi-lagi ya, respon penyidik itu mungkin apa yang diharap oleh Sugi Nur, jawaban dari saksi ahli ini itu tidak sesuai dengan apa harapan mereka. Nah, tetapi untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, mari lihat videonya. Ini sidang yang keempat. Yang pertama saya dipanggil, luar biasa penyidiknya. Saya ceramah di Solo, didatangi di Solo, panggilan pertama sebagai saksi. 1 minggu kemudian saya ceramah di Bandung, didatangi di Bandung, panggilan kedua. Panggilan ketiga baru saya dipanggil disidik, dan tidak pernah ditahan. Jadi saya berangkat sidang itu dari rumah. Alhamdulillah ya. Besok sidang di Surabaya, malamnya sudah nginap di hotel, dan di depan hotel saya itu udah banyak polisi yang jaga saya. Saya nggak tahu polisi tahu dari mana saya nginep di hotel itu, padahal saya sembunyi-sembunyi berangkatnya. Kemudian di Palu, saya juga di sidang dilaporkan, jadi panggilan 3 kali. Bahkan penyidiknya datang ke pesantren saya. Nyidiknya di pesantren saya awal-awal. Yang kedua baru saya ke polisi, ke kantor Polda sana. Dan tidak ditahan. Nah, yang ini luar biasa. Jadi pertanyaan saya begini, yang kemarin saya dipanggil pertama, saya nggak datang karena kuasa hukum melarang. Gus, nggak usah datang, biar diwakili kuasa hukum. Akhirnya kuasa hukum yang mewakili. Nah, panggilan kedua datang ke rumah, ditelepon saya dengan penyidiknya. Ini penyidik harus nonton ini ya. Gus, datang, kita cari solusi yang terbaik. Ya, kalau sama nggak datang gimana saya bisa kasih solusi terbaik? Oke, akhirnya bahasanya santun penyidiknya, namanya Toto Budiarto itu kalau nggak salah itu, Budiarjo. Saya izin sama kuasa hukum, Pak, saya mau datang panggilan yang kedua. Kuasa hukumnya maksa, jangan, Gus Nur nggak boleh datang. Tidak, saya harus datang. Karena sudah punya janji sama penyidik, saya harus datang. Penyidiknya baik. Saya sempat kontras sama kuasa hukum, akhirnya saya berangkat, saya datang. Ditemui baik-baik. Saya percepat ya, saudara ahli. Intinya saya disidik, disidik ya? Di BAP sebagai saksi. Nama sudah kira-kira 4 jam. Setelah itu penyidiknya izin, selesai Gus, selesai. Saya juga izin ke toilet sebagai saksi itu. Baru keluar dari toilet sudah datang lagi penyidiknya. Gus, sekarang Anda saya sidik saya BAP sebagai tersangka. Hari itu juga dari saksi menjadi tersangka, langsung keluar surat penahanan, dan hari itu juga ditahan. Menurut ahli bagaimana? Nah, ini apa ada tadi namanya? Judicial malpraktik. Ya, itulah. Apa gimana kira-kira menurut saudara ahli? Saya ingin sampaikan, sebenarnya hukum acara pidana ini kan sifatnya one for all mechanism. Artinya apa? Perkara pidana apapun, apakah pidana ITE, pidana khusus korupsi, pidana khusus anak, ya, atau lingkungan hidup, mekanisme hukum acaranya adalah sama, ya. Artinya siapapun dia kalau memang bisa ditangguhkan, dia tetap berhak mendapat penangguhan penahanan. Artinya kalau dia memang bisa tidak ditahan, dia juga tetap tidak ditahan, ya. Artinya kalau dia memang berdasarkan alasan tertentu itu bisa dilakukan pengalihan penahanan, tahanan kota, tahanan rumah, itu memang dilakukan. Tetapi pertanyaannya memang subjektivitas
tentang seseorang menghilangkan barang bukti itu sangat tinggi. Nah, sementara kalau saudara terdakwa tanya kepada saya, sebenarnya argumen itu tidak tepat. Bagaimana menghilangkan barang bukti? Mereka sudah melengkapi barang bukti ke persidangan kok menghilangkan barang bukti. Jadi mainstream kita harus dirubah. Alasan menghilangkan barang bukti, melarikan diri, mereka ini kan sudah dikumpulkan semua alat buktinya, bahkan saksinya saja sudah lengkap begitu. Jadi itu deskripsi itu salah. Lalu kalau masih terjadi praktek di mana subjektivitasnya lebih tinggi, satu perkara yang sama ini dihukum dengan hukuman berat, satu perkara yang sama dia tidak dikenakan penahanan, ya. Kita bisa lihat misalkan Jaksa Pinangki, kita bisa lihat misalkan Putri Chandrawati dan sebagainya awal-awal. Tapi tekanan legal media atau tekanan masyarakat lewat media akhirnya kedua orang itu dilakukan penahanan. Bahkan kita lihat AKBP, ya, AKBP yang pacarnya Angelina Sondakh Brotoseno sudah dihukum korupsi, masih jabat AKBP. Itulah yang disebut judicial corruption, dan itulah kalau namanya praktek disparitas pidana. Apa disparitas pidana? Orang dibedakan perlakuan. Dulu disparitas pidana itu hanya ada di wilayah hakim. Sekarang disparitas pidana itu sudah mulai di penyidikan. Jadi orang ini boleh dihukum, orang ini boleh ditangkap, orang ini boleh tidak dihukum, boleh tidak ditangkap. Itu kritik terbesar, ya. Karena oleh karena itu di dalam salah satu acara diskusi bersama Refli Harun, saya mengatakan seharusnya polisi ini dilakukan dua, revitalisasi, ya, dan reorganisasi. Jadi sebetulnya lembaga penyidikan polisi supaya tidak ada TikTok jaksa dan polisi, jaksa pun direpotkan. Ke depan ini mestinya reformasi birokrasi hukum, itu mestinya ada satu lembaga sendiri, lembaga penyidikan. Jadi polisi penyidiknya kumpul di situ, jaksa penyidiknya kumpul di situ, angkatan laut kumpul di situ, militer kumpul di situ, lingkungan hidup kumpul di situ. Itu gagasan, dan itu pernah saya presentasi ketika saya diundang dalam satu ceramah oleh KPK yang menghadirkan juga KPK dari Korea, ya. Jadi mekanismenya karena saya pendapat itu saya ulang sekali lagi, itulah yang disebut disparitas pidana, perbedaan perlakuan, dan penahanan atau tidak itu alasannya subjektif. Kemudian ketika orang dengan seenaknya merubah-rubah pasal, itu yang disebut judicial corruption, dan ketika orang menjalankan KUHP secara tidak benar, itulah namanya judicial malpraktik. Nah, itu tadi sahabat-sahabat, ya. Dan saya kira apa yang disampaikan oleh saksi ahli bahwa untuk penahanan itu adalah subjektivitas dari yang namanya penyidik. Nah, itu yang pertama. Nah, itu yang dikomentari oleh saksi ahli. Nah, tetapi ada beberapa catatan sahabat-sahabat. Saya kira kenapa Sugiknur ditahan, saya kira jelas bahwa seorang penyidik tidak mungkin akan menahan seseorang kalau seandainya tidak cukup bukti, kemudian orang yang diduga itu tadi yang disampaikan oleh saksi ahli, menghilangkan barang bukti, atau mungkin masih ada barang bukti yang harus diselidiki di Sugiknur ini, atau bisa jadi karena masih ada informasi-informasi yang akan dikorek dari si Sugiknur. Itu kenapa dianggap bahwa penyidik itu punya subjektivitas menilai sesuatu perkara atau sesuatu masalah. Kemudian sekaitan dengan misalnya proses pemanggilan, kemudian proses pemeriksaan, saya kira itu hanya lebih pada teknis saja. Teknis bagaimana supaya si Sugiknur ini, ya itu tadi, strategi penyidik saja untuk bagaimana cooling down dan jangan sampai muncul lagi di publik bahwa perlakuan kan bisa jadi dimanfaatkan oleh orang, ya kan? Kenapa harus ditahan? Kenapa proses strateginya seperti itu? Misalnya dipanggil di hotel, di mana,
Saya kira itu hanya strategi saja, itu tidak harus dipersoalkan. Karena bisa jadi pertimbangan penyidik jangan sampai terpublikasi lagi, apalagi masalahnya ini soal publik mempublik, sahabat-sahabat ya. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.